Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan berkumpul di forum yang insya Allah diridhoi olehnya. Tak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kita kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Perkenalkan, saya Dr. Robi Ashar, salah satu peserta didik di program pendidikan dokter spesialis Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSCM. Untuk membuka acara ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Dr. Arif Rahman Faisal. Kepada Dr. Arif Rahman Faisal, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز
حكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut pada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia yang memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Arif Rahman Faisal atas ayat yang dibacakan. Semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan dapat menjadi hikmah dan keberkahan bagi kita, dapat menguatkan iman kita, dan yang paling penting dapat menjadi penuntun untuk langkah kita. Insya Allah, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai masuk ke acara utama kita, yaitu kajian serial dengan tema Sirah Sahabat Umar bin Khattab, part yang kedua, yang akan dibacakan dan akan dibawakan oleh Ustadz Salim Afilah. Insya Allah, kajian ini akan dibantu dimoderatori oleh Dr. Yalta Hamda. Kepada Dr. Yalta Hamda, kami persilahkan. Silakan, Dok. Terima kasih, Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, saya Hamda dari Presiden Anestesi FKUI juga, sama dengan Robi. Saat ini sedang menjalani Chief Presidency di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FKUI RSCM. Mungkin sedikit prolog sebelum masuk ke kajian Ustadz Salim. Mungkin ada yang baru mengikuti kajian ini kali ini, atau mungkin sudah pernah ada yang ikut di pertemuan pertama, tapi sekarang baru ikut lagi. Mungkin ada yang bingung kok bentuk Zoom-nya begini. Jadi ini sebuah kajian serial yang kita buat, insya Allah dalam waktu 1 tahun ini membahas sahabat Rasul, khususnya Khulafaur Rasyidin. Dan kali ini kita sudah sampai ke pembahasan Umar bin Khattab. Abu Bakar kita sudah selesai bahas 2 kali pertemuan. Umar bin Khattab sudah sekali pertemuan, dan ini pertemuan keduanya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya apakah nanti Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib akan dibahas, insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu apa itu parestesi? Jadi parestesi adalah paguyuban residensi anestesi FKUI RSCM. Namun kajian ini tidak tertutup hanya untuk tenaga kesehatan saja, tapi juga untuk umum juga. Jadi mungkin di grup WhatsApp ada yang bertanya apakah boleh ini diikuti oleh umum? Boleh. Jadi siapapun boleh ikut untuk kajian ini. Oke. Untuk tidak berpanjang lebar, kita sapa Ustadz Salim. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Dok. Insyaallah. Alhamdulillah. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya, Ustadz, jadi sekarang kita sudah sampai di pertemuan kedua tentang pembahasan Umar bin Khattab, ya, Ustadz, ya. Afwan, yang bulan kemarin tidak dimoderatori saya, Ustadz.
segi pelayanan saat itu. Insya Allah kali ini kita jumpa lagi, Ustaz. Pertemuan kemarin jadi kita sudah bahas Umamul Khattab bagian nasabnya, Ustaz ya, nasab, lalu background-nya sampai ke, kalau saya tidak salah itu Umamul Khattab masuk Islam ya, Ustaz ya. Betul. Jadi kita akan lanjutkan pembahasan Umamul Khattab sampai 1 jam ke depan insya Allah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa sampaikan di kolom chat Zoom ini, atau di grup WhatsApp juga boleh, atau di YouTube kami juga silahkan. Nanti akan kami rangkum dan sampaikan kepada Ustaz Salim. Baik, silakan kepada Ustaz Salim. Silakan. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami ta'zimi, seluruh jajaran pimpinan dan pengurus, para stesi dan juga Perdatin Jaya, para dokter, para nakes, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bergabung dalam kajian kita pada sore hari ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya, kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam dan kemudian mendapatkan laqab atau gelar panggilan Al-Faruq dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sikap tegas yang luar biasa. Begitu dia menyatakan diri masuk Islam, maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Alasna 'alal haq?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Bala ya Umar, tentu kita berada di atas kebenaran. Bukankah mereka orang-orang kafir Quraisy itu berada di atas kebatilan?" Kata Nabi SAW, "Betul, memang mereka di atas kebatilan. Bukankah kalau kita mati kita akan masuk surganya Allah?" Nabi SAW pun membenarkannya. Dan Sayyidina Umar akhirnya mengatakan, "Dan bukankah mereka jika mati mereka akan masuk neraka?" Iya. Lalu mengapa kita memberi kehinaan kepada agama kita dengan bersembunyi seperti tikus-tikus yang penakut? Demi Allah sudah selayaknya kita tunjukkan kepada seluruh dunia, kepada mereka semuanya, bahwa kita adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah dengan kebanggaan. Kita adalah orang-orang yang mengagungkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun dengan penuh kebanggaan. Maka pada hari itu Nabi SAW berada di tengah-tengah barisan, ya, di kanan dan kiri beliau para sahabat berbaris, sementara di ujung-ujung menjaga mereka terdapat Sayyidina Hamzah di sisi kanan dan Sayyidina Umar bin Khattab di sisi kiri. Bersama-sama mereka bergerak meneriakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menuju ke Ka'bah Baitullah. Dan peristiwa ini yang menurut sebagian ahli tarikh menandai perubahan secara jelas antara dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya yang bersifat sir atau bersifat rahasia dan sembunyi-sembunyi, menjadi dakwah yang bersifat
jahriyah atau terang-terangan dan terbuka. Inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab ini menjadi sebuah hal yang sangat disyukuri oleh sebagian kaum muslimin karena keberadaan Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar di tengah-tengah mereka meningkatkan kewibawaan Islam dan kaum muslimin di kota Mekah pada saat itu. Bahkan sebagaimana yang telah kita sebut juga pada pertemuan yang lalu, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian mendatangi paman-pamannya dari Bani Makhzum maupun Bani Adi. Di Bani Makhzum tentu di antara paman beliau adalah Abu Jahal atau Amr bin Hisham, ya, karena ibunda Sayyidina Umar bin Khattab adalah Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah, ya, yang merupakan kakak perempuan dari Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Jadi kalau ibunya Umar namanya Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Kalau ayahnya Khalid namanya Walid bin Mughirah. Jadi antara Umar dengan Khalid itu misan, ya. Antara Umar dengan Khalid itu misan. Maksudnya misan, mereka tunggal kakek buyut. Kalau antara Sayyidina Umar dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham ini, ya, antara keponakan dengan paman. Ini sebagaimana pula kalau Amr bin Hisham, Abu Jahal ini adalah keponakan Walid bin Mughirah, yaitu ayahnya Khalid bin Al-Walid. Jadi hubungan kekeluargaannya seperti ini, jalur ibunya Sayyidina Umar bin Khattab yang terkait dengan Bani Makhzum pada saat itu. Nah, ketika dia telah menyampaikan keislamannya kepada pamannya dan pamannya hanya bermuka masam dan menutup pintu dengan keras, ya, menunjukkan kewibawaan Umar, di mana pamannya Abu Jahal Amr bin Hisham merasa tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa atas masuk Islamnya keponakannya yang bernama Umar ini. Kemudian di dalam Masjidil Haram di hari itu, di depan Ka'bah Baitullah, Sayyidina Umar menyampaikan kepada orang-orang Quraisy tentang keislamannya, mengumumkannya tanpa rasa takut. Kemudian orang-orang Quraisy pun memukulinya dan dia pun balas memukuli mereka. Dia dikeroyok oleh lebih dari 40 orang yang silih berganti memukulinya sampai dia pun membalasnya, dan akhirnya Sayyidina Umar kelelahan, mereka pun kelelahan, sehingga Sayyidina Umar akhirnya duduk di dekat Ka'bah sementara mereka terus memukuli beliau, dan Sayyidina Umar menahannya. Dan beliau, ya, kemudian berkata, tunggulah sampai jumlah kami 300 orang, kita akan berhadapan di medan perang. Dan tunggulah kalau kami 12.000 orang, maka kami tidak akan pernah terkalahkan. Jadi ini salah satu bukti tentang muhaddas atau sifat mendapat ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, yang nanti akan kita temui dalam banyak riwayat, ya. Apa-apa yang dikatakan Sayyidina Umar itu menjadi apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan Sayyidina Umar bersesuaian dengan apa-apa yang turun dari wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau SAW bersabda, di antara umat-umat sebelum kalian, ya, terdapat orang-orang yang disebut muhaddas, yaitu orang-orang yang bukan Nabi dan bukan Rasul, tetapi mendapatkan ilham kebenaran atau ilham, ya, yang bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada di antara umatku seorang muhaddas, maka orangnya adalah Umar bin Khattab, yaitu Sayyidina Umar sendiri. Nah, di kehidupan di kota Mekah selanjutnya, tentu Sayyidina Umar juga mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin yang lainnya, di mana kemudian orang-orang Quraisy menempuh strategi yang brutal di dalam menekan kaum muslimin yang jumlahnya semakin banyak pada saat itu. Di antara upaya yang mereka tempuh adalah melaksanakan pemboikotan yang berlangsung dari tahun ke-8 hingga tahun ke-11 Bi'sah dari terutusnya Rasulullah SAW. Pada waktu itu Abu Jahal Amr bin Hisham menginisiasi satu piagam pemboikotan yang kemudian dia minta untuk ditandatangani
dicap oleh seluruh pemimpin-pemimpin kabilah di kota Mekah kecuali Bani Hashim dan Bani Muthalib. Isi dari pemboikotan tersebut adalah bahwa mereka orang-orang Quraisy akan memutus silaturahmi dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang beragama Islam, juga kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib yang dipimpin oleh Abu Talib selama ini telah melindungi Nabi SAW dan dakwahnya. Memutuskan silaturahmi dan kemudian juga tidak melakukan aktivitas muamalah, tidak menjual ataupun beli, tidak meminjam ataupun dipinjami, tidak berutang ataupun memberi piutang kepada Rasulullah, para sahabat juga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Demikian pula mereka tidak akan menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki dari kalangan Rasulullah, para sahabat dan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selain pula mereka juga tidak akan menikahi wanita-wanita dari Rasulullah dan para sahabatnya serta dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Piagam ini ditulis dimulai dengan kalimat Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah, kemudian dipasang di dinding Ka'bah bagian dalam sebagai tanda kuatnya perjanjian yang telah mereka buat itu. Tidak ada warga Makkah yang berani untuk melanggarnya. Sehingga pada saat itu Abu Talib terpaksa memimpin kaumnya, Bani Hashim dan Bani Muthalib, beserta Rasulullah dan para sahabat, kemudian untuk menuju ke celah-celah gunung di atas kota Makkah, yang lalu dikenal sebagai Syi'ab Abi Talib atau celah Abu Talib, di mana mereka mendirikan kemah-kemah di tempat tersebut, bertahan hidup dari unta-unta dan kambing yang mereka punya, meminum air yang terbatas, makan makanan yang terbatas, dalam keadaan mereka sering merasakan berbagai kelaparan dan penyakit-penyakit yang melanda mereka. Dikatakan pada masa itu, bagaimana di malam hari terdengar tangis anak-anak karena rasa lapar, dan pada siang hari sebagian mereka harus menguburkan saudara-saudaranya yang lain karena meninggal dunia atas beratnya penderitaan yang harus mereka tanggung. Pada masa ini Sayyidina Umar bin Khattab tidak terkecuali ikut bersama Nabi SAW dan para sahabat beserta Bani Hashim dan Bani Muthalib berada di Syi'ab Abi Talib, dan Umar yang memiliki jejaring pada saat itu dengan berbagai kabilah, karena pada masa jahiliyah dia adalah seorang safir, seorang duta yang banyak berhubungan dengan berbagai kabilah, maka dia terus-menerus mencoba menghubungi berbagai kabilah untuk mendapatkan berbagai bantuan yang bisa menyambung hidup kaum muslimin dan juga Bani Hashim dan Bani Muthalib yang bahu-membahu dalam persatuan dan dalam penderitaan mereka di Syi'ab Abi Talib. Sayyidina Umar banyak kemudian sering diajak bermusyawarah oleh Nabi SAW bersama Abu Bakar, juga bersama Abu Talib sebagai tokoh pelindung mereka, dan juga para pemuka Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang dengan musyawarah-musyawarah itulah yang mereka mencoba terus mencari jalan keluar, sementara keluarga-keluarga ini telah mengorbankan apapun yang mereka punya, termasuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang menjual semua hartanya, melepas semua hartanya agar dapat menyambung kehidupan kaum muslimin pada saat itu. Sayyidina Umar bin Khattab dengan penuh dedikasi, kesetiaan yang tinggi luar biasa, tidak pernah meninggalkan Syi'ab Abi Talib kecuali atas tugas-tugas yang diembankan kepada beliau. Dan pada saat itu baik Bani Makhzum semua mencoba untuk mendatangi saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka dari berbagai jalur pihak untuk kembali ke kota Makkah. Demikian pula Bani Umayyah, mereka mencoba untuk mendatangi orang-orang yang ada di Syi'ab Abi Talib dan membujuk kerabat-kerabat mereka untuk kembali ke Mekah. Demikian pula yang dilakukan oleh kabilah-kabilah lain, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Abdiddar, kemudian juga kabilah-kabilah yang lain.
Tapi ternyata persatuan kaum muslimin bersama Bani Hashim dan Bani Muthalib ini tidak tergoyahkan pada saat itu. Di antara Bani Hashim dan Bani Muthalib hanya ada satu keluarga yang tidak ikut datang ke Syi'ib Abi Thalib dan tetap berada di kota Makkah tanpa rasa malu kepada saudara-saudara dan kerabatnya, yakni keluarga Abu Lahab pada saat itu. Hingga pada suatu ketika, ya, setelah 3 tahun pemboikotan yang sangat berat, yang seperti diceritakan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pada masa itu, kami sampai harus merendam tongkat-tongkat kami untuk bisa kemudian dipukul-pukul sampai lunak, lalu kami memakannya. Kami juga memakan akar-akar pohon dan kulit-kulitnya. Ya, kami buang air seperti kambing buang air karena kami memakan apapun yang bisa dimakan untuk bertahan hidup. Hingga beberapa tokoh di kalangan Quraisy yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib akhirnya kemudian berusaha untuk membatalkan perjanjian yang zalim yang ada di dinding Ka'bah tersebut dengan mereka antara lain Abdul Bukhturi bin Hisham dan beberapa tokoh yang lain, berjumlah mula-mula mereka sekitar 5 atau 6 orang datang ke arah Ka'bah dari berbagai penjuru, dari berbagai arah. Ya. Orang pertama mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah diajak berunding tentang pemboikotan yang zalim ini, yang telah menyakiti saudara-saudara kita, yang telah membunuh keponakan-keponakan kita, yang telah kemudian ya membuat menderita kerabat-kerabat kita dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Demi Allah, ini adalah perjanjian yang telah merusak silaturahmi dan merusak kota Makkah. Aku tidak akan duduk sebelum perjanjian itu dirobek. Pada saat itu kemudian Abu Jahal mengatakan, celaka engkau demi Allah. Kita semua telah sepakat bahwa Muhammad dan para pengikutnya tidak layak dan tidak berhak untuk menjadi bagian dari kota Makkah sebelum mereka meninggalkan agama barunya dan kembali kepada agama berhala. Tapi sebelum selesai Abu Jahal berbicara, dari arah sebaliknya, ya, itu datang seorang yang mengatakan, demi Allah, aku pun merasa demikian. Ini perjanjian zalim yang harus dibatalkan demi keadilan, demi kebenaran, dan demi silaturahmi kita dengan seluruh warga Mekah. Demi Allah, aku juga tidak akan duduk sebelum perjanjian itu dirobek. Abu Jahal kaget karena muncul dari arah yang lain orang yang berbicara senada. Demi Allah, kata Abu Jahal, engkau dusta. Ya, engkau tidak punya hak untuk membatalkan perjanjian ini. Ternyata dari arah ketiga datang orang berikutnya yang mengatakan hal yang serupa. Demi Allah, aku juga tidak akan duduk sebelum perjanjian ini dibatalkan. Wahai penduduk Makkah, apakah kalian ridha? Ya bibi-bibi kalian, paman-paman kalian yang terhubung dengan kalian karena ikatan perbesanan, keponakan-keponakan kalian yang masih kecil-kecil dan membutuhkan kasih sayang dan juga membutuhkan pangan yang cukup, berada dalam keadaan kelaparan dan menderita nun di celah-celah bukit sana. Demi Allah, aku juga tidak akan duduk sebelum perjanjian ini dirobek dan dicabut. Abu Jahal mulai curiga. Kalian pasti sudah merundingkan ini tadi malam. Tapi datang orang keempat, datang orang kelima, datang orang keenam. Yang pada waktu itu Sayyidina Umar dan Abu Thalib ya menyaksikan semua yang terjadi ini dengan senyuman di bibir mereka karena sesungguhnya ini memang sebuah hal yang telah dinanti-nantikan. Orang-orang yang jernih hatinya dari kalangan orang-orang Quraisy, mereka yang masih memiliki rasa belas kasih, ternyata punya kepedulian untuk membatalkan. Sehingga kemudian pada saat itu Abu Thalib ya dikawal oleh Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, kalian akan menjadi saksi bahwa risalah yang turun kepada keponakanku Muhammad SAW adalah benar. Sebab itu buktikanlah oleh kalian, karena aku telah mendengar dari keponakanku Muhammad SAW bahwa perjanjian zalim yang kalian buat, ya, plakat pemboikotan yang kalian gantung di dinding Ka'bah itu pasti sudah dimakan oleh rayap semuanya kecuali nama Allah yang ada di dalamnya. Ini yang dikatakan Abu Thalib pada saat itu, yang kemudian mereka pun akhirnya membuka pintu Ka'bah dan menemukan
perjanjian, plakat pemboikotan itu persis seperti yang dikatakan oleh Abu Talib, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW kepadanya, seluruhnya telah dimakan rayap sampai habis, sehingga hanya meninggalkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sana. Maka gegap gempitalah kaum muslimin pada hari itu bisa kembali ke kota Makkah, namun tidak lama kemudian ya menjadilah tahun itu sebagai tahun duka cita bagi Rasulullah SAW dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan juga wafatnya Abu Talib, meninggalnya Abu Talib pada tahun yang sama. Di tahun-tahun yang berat itu, Sayyidina Umar bin Khattab terus berada di sisi Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain, dan kemudian menjadi sangat dikenal pada saat itu bagaimana Rasulullah SAW kemana-mana sudah mulai dibersamai hanya oleh Abu Bakar dan Umar, sehingga terkenal ungkapannya, dakhaltu ma'a Abi Bakrin wa Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Wa kharajtu ma'a Abi Bakrin wa Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi SAW juga sering mengatakan, ya, dhahabtu ma'a Abi Bakrin wa Umar, aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar, ya, wa waji'tu ma'a Abi Bakrin wa Umar, aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Ini yang menandai semakin eratnya persahabatan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu. Di tahun-tahun itulah Nabi SAW ditemani oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib mulai menerima kedatangan delegasi-delegasi dari kota Yasrib, dari kota Madinatul Munawwarah, yang mana mereka telah menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ya berhijrah dan berpindah ke kota mereka yang insya Allah dengan tangan terbuka siap untuk menerima kedatangan saudara-saudara mereka kaum muslimin dari kota Mekah. Ini terjadi tentu setelah peristiwa ya dakwah yang dilaksanakan Nabi SAW menuju ke Taif, yang kemudian ya, beliau diusir dari kota Taif dan beliau menjajaki kota lain yaitu Yamamah, tetapi ternyata juga penduduk Yamamah bukan orang-orang yang bisa siap untuk menerima kedatangan kaum muslimin. Dan beliau kemudian menerima Isra wal Mi'raj pada saat itu. Dan dalam suratul Isra, di ayat yang pertama tentang Isra wal Mi'raj, ketika Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Di dalam ayat ini Allah memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin tentang hijrah ke Yathrib atau hijrah ke Madinah. Di manakah ya kabar gembira itu? Yaitu ketika Allah menyebut bahwa Isra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Masjidil Haram menuju ke Masjid Al-Aqsa. Kata Al-Aqsa dalam bahasa Arab artinya Al-Ab'ad. Atau kalau kita terjemahkan artinya yang lebih jauh. Kalau ada yang lebih jauh, berarti ada yang jauh. Jadi perbandingannya adalah ada yang jauh, maka ada yang lebih jauh. Kalau ada yang lebih jauh, lebih jelas lagi, berarti ada yang jauh. Kalau Allah menyebutkan Masjid Al-Aqsa, masjid yang lebih jauh, maka maknanya ada Masjid Al-Qasi atau masjid yang jauh. Dan di antara kota Makkah dengan Baitul Maqdis, ya, terletak dalam satu garis, itu adalah kota Yathrib atau kota Al-Madinatul Munawwarah, yang kelak di situ Nabi SAW 2 tahun sesudah peristiwa Isra dan Mi'raj itu akan mendirikan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Di antara monumen-monumen Islam dan penanda pembangunan peradaban baru Islam yang akan kemudian ditegakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menemui para delegasi dari Yathrib itu, ya, Rasulullah menerima baiat janji setia dengan pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib senantiasa yang mendampingi beliau bertemu di Al-Aqabah, di bukit-bukit yang jalannya ada di celah-celah sempit yang sulit ditemukan oleh orang-orang Quraisy, dan mereka berjanji setia untuk menjaga Rasulullah SAW.
membela Rasulullah SAW seperti mereka menjaga dan membela nyawa mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, istri-istri mereka sendiri, dan juga mereka ya memohon kepada Nabi SAW agar diutuskan membersamai mereka seseorang yang akan mengajarkan agama Islam, mengajarkan Al-Quranul Karim kepada mereka. Maka semula Nabi SAW sempat hendak memilih Sayyidina Umar bin Khattab untuk menyertai mereka menuju ke Yathrib, tetapi Umar sendiri yang merasa keberatan dan kemudian menunjuk Mus'ab bin Umair al-Asadi ya dari Bani Asad, seorang yang kemudian menurut Sayyidina Umar jauh lebih fasih lisannya, kemudian juga menarik penampilannya, simpatik di dalam penyampaiannya, dan insya Allah cocok untuk tugas membuka dakwah di kota Yathrib. Maka akhirnya yang berangkat adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair, tetapi kemudian Rasulullah SAW ya memberikan rekan, partner, mitra kepada Mus'ab bin Umair, seorang sahabat lain yang memiliki ketekunan di dalam membina, di dalam belajar dan mengajar Al-Quran, yakni Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang buta, yang pernah karena Ibnu Umi Maktum inilah Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru ayatadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ini adalah tentang Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Jadi ketika itu Nabi SAW sedang bersama dengan para tokoh-tokoh Quraisy, beliau ya bahasa kita sekarang sedang mempresentasikan Islam di hadapan kaum elit Quraisy, yang orang-orang elit Quraisy ini tentu sangat sensitif, mereka tidak suka kalau ada orang-orang yang berasal dari kalangan yang lebih rendah dari kebangsawanan mereka bergabung di dalam majelis tersebut ya. Maka ketika itu nyelolonglah Abdullah bin Umi Maktum menjumpai Rasulullah SAW yang sedang duduk di antara orang-orang Quraisy untuk menjelaskan tentang Islam, di mana Rasulullah sangat berharap ya para tokoh Quraisy itu akan menerima Islam. Lalu dengan itu ya penduduk Mekah pada umumnya akan mengikuti mereka untuk masuk Islam. Jadi harapannya Rasulullah sangat tinggi ketika berdakwah itu orang-orang Quraisy ini akan masuk Islam. Tapi dengan nyelolongnya Abdullah bin Umi Maktum ini menjadikan forum menjadi tidak nyaman. Ya Rasulullah merasa tidak enak kepada orang-orang Quraisy yang telah berkumpul dari kalangan bangsawan-bangsawan tersebut, sehingga ketika Ibnu Umi Maktum datang ya dengan kalimat-kalimat yang langsung memberondong kepada Nabi SAW, tentu Nabi tidak nyaman dan kemudian beliau bermuka masam atas hal itu lalu berpaling. Ya, meskipun muka masamnya Rasulullah, berpalingnya Rasulullah tentu tidak dilihat oleh Abdullah bin Umi Maktum karena Abdullah bin Umi Maktum buta, tetapi Allah tidak ridha kepada apa yang dilakukan oleh Rasulnya SAW, memberikan ibrah dan pelajaran kepada Rasulnya SAW, sehingga turunlah surah Abasa. Dan betapa lembutnya Allah dalam menegur Rasulnya SAW, Allah tidak mengatakan dengan mukhatab, abasta wa tawallaita an ja'akal a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi Allah tidak mengatakan kamu wahai Muhammad telah bermuka masam dan kamu telah berpaling ketika datang kepadamu seorang yang buta, padahal kamu tidak tahu, boleh jadi dia datang untuk membersihkan atau mensucikan dirinya dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayatnya ternyata awal-awal menggunakan gaib, ya, menggunakan sigat gaib, menggunakan bentuk orang ketiga, yaitu bahwasanya Nabi SAW ya diberikan ayat abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling, anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Lalu baru sesudah itu Allah menggunakan mukhatab. Wa may yudrika la'allahu yazakka, dan boleh jadi kamu tidak tahu ya Muhammad bahwa dia datang untuk mensucikan dirinya. Jadi bagian awal itu seakan-akan tidak menuding, menunjukkan ke wajah Nabi SAW, tapi seperti membicarakan orang lain. Tapi tentu saja Rasulullah selalu mengingat peristiwa itu dengan mengatakan, selamat datang wahai orang yang karenanya aku ditegur oleh Rabbul Jalal Jalaluh. Dan ini ya pernah disinggung oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan satu kesempatan, bukti dari kebenaran Al-Quran berasal dari sisi Allah dan bukan merupakan
buatan atau karangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diantaranya dengan adanya teguran Allah kepada Rasulnya SAW yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya kalau ya Al-Quran itu buatan Nabi SAW sendiri, tentu Nabi SAW akan ya menghindari kalimat-kalimat yang bernada menegur atau bernada memberikan ya koreksi kepada beliau SAW. Tapi ternyata dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang dengan jelas memberikan teguran dan koreksi kepada Rasulullah SAW. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tibalah kemudian saatnya untuk berhijrah ke Yathrib, ke Baitul Maqdis, ke kota Madinatul Munawwarah. Dan pada saat itu, ya, ketika Rasulullah sudah memerintahkan para sahabat untuk memulai hijrah mereka ke Yathrib, ke Madinatul Munawwarah, maka Sayyidina Umar termasuk orang yang pertama-tama menghadap Nabi untuk berpamit melaksanakan hijrah. Dan Sayyidina Umar dicatat ya dalam riwayat sebagai salah satu orang yang paling pemberani di dalam hijrahnya. Karena beliau melakukan hijrah dengan terang-terangan dan bahkan dengan kalimat tantangan untuk orang-orang Quraisy. Di mana beliau sebelum hijrah melakukan tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah Baitullah. Kemudian setelah selesai ya dengan memanggul buntelan yang menjadi bekalnya untuk hijrah, dia berkata di hadapan orang-orang Quraisy, saksikan oleh kalian putra Al-Khattab akan berhijrah. Maka sungguh demi Allah tidak akan ada yang dia biarkan menghalanginya dalam hijrah. Siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, atau ibunya meratapi kematiannya, silahkan. Dia bisa menghadang Umar di dalam perjalanan hijrahnya kali ini. Ini yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika berpamitannya kepada orang-orang Quraisy di dalam hijrah mereka. Dalam hijrahnya. Maka kemudian Sayyidina Umar berangkat dan memang tidak ada seorang pun ya di antara orang-orang Quraisy ini yang berani menghadang beliau Sayyidina Umar dalam hijrahnya menuju ke Madinatul Munawwarah. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab ya berada di kota Yathrib dan beliau dengan cepat menemukan orang-orang Yathrib yang cendekia. Jadi ya, di antara kebiasaannya Sayyidina Umar bin Khattab itu ya karena beliau adalah orang yang akalnya tajam, beliau seorang yang pemikirannya luas, beliau langsung mengakrabkan diri dengan tokoh-tokoh cendekiawan juga di Madinah. Di antara mereka adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal gitu ya, dan seorang anak muda yang bernama Zaid bin Thabit. Demikian pula Sayyidina Umar ya berkenalan dengan para haber atau para tokoh-tokoh agama Yahudi, tokoh-tokoh ya rahib-rahib agama ahli kitab. Ini dengan cepat Umar bisa menjadi orang yang akrab dekat dengan mereka dan bahkan berdiskusi dalam soal-soal keagamaan. Sampai-sampai nanti Sayyidina Umar ini akan ya mendapatkan hadiah salinan kitab Taurat dari orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi Sayyidina Umar sempat saat itu ya membaca-baca, mempelajari kitab Taurat yang kemudian dihadiahkan oleh orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi di Madinah. Hingga satu hari dia membawa lembaran-lembaran Taurat itu ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi SAW ya pada saat itu telah meneguhkan ya dinul Islam ya dengan segala kemurniannya sesuai perintah Allah, sehingga Nabi SAW pun menegur Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, wahai Umar, demi Allah, sekiranya Musa alaihi salam ada di antara kita, berjalan di antara kita, maka demi Allah tidak ada pilihan bagi Musa kecuali ikut, kecuali ittiba kepada apa yang diwahyukan kepadaku, kepada apa yang kemudian turun kepadaku dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu pula Sayyidina Umar ya meninggalkan kitab Taurat yang dengan asyik ya setelah beberapa lama dibaca-bacanya, dia memperbandingkannya dengan apa-apa yang di dalam Al-Qur'an. Tentu yang dilakukan Sayyidina Umar ini adalah satu hal yang memang ya menjadi kesukaan orang-orang yang pintar ya menelaah, mengulik ya, membandingkan, mengkaji, mempelajari ya antara isi Al-Qur'an yang turun kepada Rasulullah SAW dengan isi Taurat. Sebab Sayyidina Umar tentunya juga tahu dalam iman kepada kitab-kitab sebagai rukun imannya ada ya kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah sebelum Al-Qur'an, termasuk di antaranya ada Taurat,
Sehingga karena ada akses untuk mempelajari Taurat, Sayyidina Umar pun tidak menyanyiakannya untuk kemudian mengkajinya. Tapi begitu Rasulullah SAW menegurnya dengan mengatakan, demi Allah wahai Umar, ya seandainya Musa alaihi salam ada dan berjalan di tengah-tengah kita hari ini, sungguh dia tidak boleh kecuali mengikuti apa-apa yang diturunkan, diwahyukan kepadaku. Ini kata Rasulullah SAW. Sejak saat itu Umar tidak lagi mempelajari Taurat seperti yang menjadi kesukaannya selama ini dalam mengkaji berbagai kitab-kitab sebelumnya untuk diperbandingkan dengan Al-Quran. Tentu sikap Umar sikap tetap dalam keimanan yang kokoh, yakni bahwa Al-Quran dijadikan sebagai muhaimin atau batu penimbang, yakni kalau apa yang ada dalam Alkitab Taurat tersebut itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dia menerimanya. Tetapi kalau berbeda dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran, tentu dia menolaknya. Ini saja kemudian Rasulullah menegurnya, maka sejak saat itu Umar tidak lagi menggunakan waktunya untuk mengkaji Taurat seperti yang dilakukannya sejak awal dia berada di kota Madinah, di kota Yathrib ketika dia berhijrah. Karena memang dia cepat akrab dengan orang-orang yang pandai, cepat akrab dengan para pemuka agama Yahudi yang berwawasan luas itu. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian menanti kedatangan Nabi SAW di dalam hijrah, seperti yang kita sudah jelaskan pada pembahasan dengan Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi SAW dalam hijrahnya, menata segala keperluan perjalanannya, sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya pada saat itu masih ditinggal di kota Makkah untuk menyelesaikan berbagai urusan yang lain, dan bahkan sebelum berangkat diperintahkan untuk tidur di ranjang Nabi SAW di mana Nabi malam itu akan dibunuh. Akhirnya Nabi SAW tiba di kota Al-Madinatul Munawwarah, dan pada saat Nabi SAW menemui orang-orang muhajirin, Nabi SAW pun melakukan ta'akhuh atau proses pemersaudaraan di antara para muhajirin. Di mana pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana seakan-akan ya Rasulullah hendak menghapus sekat-sekat perbedaan antara sesama muslim, antara bangsawan dengan orang-orang yang berasal dari nasab yang rendah, berasal dari orang-orang yang miskin, ya antara orang kaya dengan orang miskin, bahkan ya menghapus sekat-sekat antara orang yang kemudian gagah perkasa Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang bertubuh kurus dan kecil. Sebagaimana Rasulullah menghapus ya sekat-sekat antara Abu Bakar As-Siddiq yang bangsawan Arab dengan Bilal bin Rabah yang berasal dari kalangan budak dari negeri Habasyah, yang bahkan pada saat dia masuk Islam dahulu, Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, diselamatkan dari penyiksaan oleh Umayyah bin Khalaf, dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi mereka dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Maka di dalam peristiwa ini juga Sayyidina Umar yang terkenal sebagai laki-laki yang keras, yang kuat, yang perkasa, dipersaudarakan dengan Ibnu Mas'ud, seorang yang teguh, yang mempelajari Al-Quran sampai dia sering dipukuli oleh orang-orang di kota Makkah karena membacakan Al-Quran di depan Ka'bah selama ini. Dan dua-duanya antara Umar dengan Ibnu Mas'ud tentu adalah pencinta ilmu. Bahkan kemudian ketika dipersaudarakan dengan orang-orang Ansar, maka Sayyidina Umar bin Khattab dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan Mu'ad bin Jabal, seorang dari penduduk Yathrib, penduduk Madinah yang terkenal dengan terpelajarannya. Ya, sama-sama antara Umar dengan Mu'ad bin Jabal ini ternyata memiliki ya kecenderungan yang sama, ya, suka belajar, suka mengkaji, suka bertafakur, suka kemudian melakukan berbagai macam pembelajaran yang dengan itu mereka cocok. Sehingga bahkan ya saking semangatnya Sayyidina Umar bin Khattab untuk mempelajari Islam pada saat itu, tentu ya karena beliau ini, Sayyidina Umar ini merasa masuk Islamnya kan belakangan, ya 6 tahun sesudah Abu Bakar, Utsman, Ali, ya, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ini kalah 6 tahun dibanding mereka para ashabiqunal awwalun yang lebih awal daripada beliau. Sehingga Sayyidina Umar memang bersemangat sekali untuk mengajar
ketertinggalannya di dalam ilmu-ilmu yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga pada waktu itu dia mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, ya, marilah kita berbagi tugas. Jika aku sedang bekerja untuk memenuhi nafkah keluargaku dan tidak sempat menghadiri majelisnya Rasulullah SAW, engkaulah yang harus hadir dan mencatat apa-apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Nanti kalau aku pulang, aku akan datang kepadamu dan meminjam catatanmu. Demikian pula sebaliknya pada hari-hari di mana engkau yang harus bekerja untuk memenuhi nafkah dan tidak sempat untuk menghadiri majelisnya Rasulullah SAW, akulah yang akan mencatat pelajaran-pelajaran dari Nabi SAW itu untuk nanti kamu baca, gitu ya. Ini jadi luar biasanya semangat belajarnya Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga beliau ini tidak mau melewatkan satu majelis pun yang diselenggarakan oleh Nabi SAW, sehingga ketika dia berhalangan pun dia meminta Mu'adz bin Jabal untuk mencatat baginya, dan nanti kalau gilirannya dia yang belajar, dia pun mencatatnya untuk nanti diberikan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini sudah menjadi gambaran tentang betapa luar biasanya semangat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam mempelajari ilmu-ilmu dari Allah dan Rasul-Nya. Itulah mengapa nanti kita akan mendapati sebuah hadis Nabi SAW menyebut tentang keutamaan Sayyidina Umar. Rasulullah SAW bersabda, aku bermimpi sajikan untukku satu wadah berisi susu, dan aku pun meminumnya sampai susu itu terasa meresap ke dalam tubuhku hingga ke bawah kuku-kukuku. Maka masih ada sisa yang cukup banyak susu di dalam wadah itu, dan aku berikan kepada orang yang ada di sebelahku, yang ternyata dia adalah Umar bin Khattab, dan Umar pun meminum susu itu di wadahnya sampai habis. Maka ketika itu para sahabat membahas apa takwil dari mimpi Nabi SAW, di mana beliau meminum susu, sementara susu di wadah itu tersisa, lalu diminum oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah sebelumnya Rasulullah merasakan seakan susu-susu itu mengalir ke seluruh bagian tubuh beliau, sampai meresap ke bawah kuku-kuku beliau. Para sahabat kemudian mengatakan itu adalah permisalan tentang ilmu. Jadi Allah telah menganugerahkan ilmu kepada Rasulullah SAW, dan banyak di antara bagian ilmu berikutnya yang dianugerahkan oleh Allah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi tentang ilmu ini Umar memiliki keutamaan dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, hatta bahkan kalau itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena penyebutan secara khusus Sayyidina Umar bin Khattab di dalam mimpi Rasulullah SAW tentang meminum susu ini. Ini menunjukkan ilmunya Sayyidina Umar bin Khattab yang unggul. Kalau Abu Bakar itu kan unggul imannya ya. Jadi iman dengan ilmu ini kan satu sama lain saling menopang, tapi kadang-kadang ada pembedaan di mana yang menonjol. Kalau Abu Bakar kan kalau taat kepada Rasulullah SAW itu tanpa pertanyaan, tanpa reserve. Sami'na wa ata'na. Apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar. Apa yang datang dari Nabi SAW itu pasti benar, gitu ya. Tapi kalau Umar, karena tadi akalnya yang hidup, akalnya yang terus terbiasa untuk melakukan berbagai macam telaah, kadang-kadang Umar berani untuk mempertanyakan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sampai akalnya merasa puas menerima apa-apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW tersebut. Nanti akan kita dapati beberapa riwayat tentang keutamaan Sayyidina Umar di dalam ilmu ini. Kemudian Sayyidina Umar menyertai Nabi SAW di dalam berbagai peristiwa penting, termasuk tentu apa yang terjadi di tahun kedua Hijriyah, yaitu peristiwa yang kemudian terkait dengan Ghazwatul Badril Kubra. Ternyata sebelum Ghazwatul Badril Kubra sebenarnya Nabi SAW telah memimpin sebuah ekspedisi untuk menghadang kafilah Abu Sufyan bin Harb yang hendak menuju ke negeri Syam, dan kafilah dagang Abu Sufyan ini disusun dari harta-harta yang ditinggalkan kaum muslimin di Makkah. Sehingga ini adalah kafilah dagang ghasab,
karena modalnya banyak berasal dari harta-harta kaum muslimin yang ditinggalkan ketika hijrah. Karena Nabi SAW merasa ada justifikasi dan legitimasi untuk melakukan penghadangan terhadap kafilah Abu Sufyan. Beliau mencoba menghadangnya di wilayah dekat Badar, ada di sebelah selatan kota Madinatul Munawwarah, tetapi dalam ekspedisi pertama ini ternyata informasi intelijen yang Telek Sandi yang kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW sedikit meleset. Ketika Nabi menghadang kafilah Abu Sufyan di Badar, Abu Sufyan telah melewati tempat itu, ya, sehingga ya, penyergapan itu luput. Tidak lama kemudian, ya tentu kafilah dagang Abu Sufyan ini akan kembali dari negeri Syam menuju ke Makkah, sehingga Nabi SAW kemudian mengerahkan sahabat yang lebih banyak untuk melakukan penghadangan kepada kafilah Abu Sufyan ini. Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain menyertai Nabi SAW. Pada saat itu jumlah mereka, para sahabat yang menyertai Nabi SAW di penghadangan ini kira-kira 313 orang. Maka ya, Nabi SAW berusaha untuk mencegat musuhnya ini, Abu Sufyan dan kawan-kawan ini di Badar, sebagaimana ketika mereka berangkat beberapa pekan yang sebelumnya. Tapi ternyata Abu Sufyan yang mengetahui rencana Nabi SAW untuk menghadang kafilahnya sepulang dari negeri Syam telah mengirim utusan ke kota Makkah untuk memberitahukan kepada orang-orang Quraisy bahaya yang mengancam kafilah dagang mereka. Abu Sufyan mengatakan, kalau kalian ingin menyelamatkan harta-harta kalian ini, maka segera siapkan pasukan untuk menghadapi Muhammad SAW. Dan inilah kesempatan kita untuk menghancurkan Muhammad sampai ke akar-akarnya. Maka Abu Jahal Amr bin Hisham ya, bergegas menyusun pasukan, dan mereka berkekuatan ya, lebih dari 1.000 orang pada saat itu dengan senjata lengkap, membawa 700 ekor unta dan 500 ekor kuda untuk segera menyongsong Nabi SAW dan mengamankan kafilah dagang Abu Sufyan yang pulang dari negeri Syam pada saat itu. Di dalam peristiwa ini kemudian ternyata Abu Sufyan juga berhasil dengan plan B-nya, yaitu rencana B-nya adalah mengambil rute yang berbeda dari apa yang biasanya dia ambil ketika berangkat ya, ke negeri Syam kemarin. Dia memilih menyusuri tepi pantai ya, dengan tidak melewati Badar, sehingga kafilah dagangnya lagi-lagi lolos. Pasukan Quraisy telah mulai bergerak pada saat itu, tetapi Abu Sufyan telah mengirim pesan bahwa kafilah dagangnya sudah selamat, hendaklah mereka kembali ke kota Mekah. Pada saat itu Abu Jahal Amr bin Hisham mengatakan, bagaimana mungkin kita akan kembali ketika kita sudah menyusun pasukan sekuat ini? Tidak, kita tidak akan kembali sampai kita telah menghancurkan Muhammad dan para sahabatnya. Maka mereka pun terus bergerak untuk mendekati kota Madinah. Sementara Nabi SAW telah berada di Badar, pada saat itu pun beliau bermusyawarah dengan para sahabat, dan beliau telah mengetahui bahwa kafilah Abu Sufyan ternyata sudah berhasil lolos karena menempuh jalan yang lain. Jadi pada saat itu para sahabat pun ya sebagian di antara mereka dalam kebimbangan. Mereka berangkat dengan niat untuk menghadang kafilah dagang. Untuk kafilah dagang ini ya pasukan pengawalnya tidak terlalu banyak dan tidak bersenjata lengkap. Tetapi sekarang justru mereka akan berhadapan dengan pasukan perang dari Mekah yang berkekuatan 3 kali lipat lebih besar, yang sangat kuat dengan persenjataan yang sangat lengkap. Apa yang harus dilakukan? Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat pada saat itu, yang termasuk awal-awal mendukung Nabi SAW untuk bersegera ya menyambut pasukan Quraisy yang datang itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Orang-orang muhajirin satu demi satu ya menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, perintahkan apapun yang engkau ingin perintahkan. Kalau engkau ingin kami untuk menghadapi pasukan Mekah yang sombong ini, kita akan hadapi mereka. Kami akan bersama engkau kemanapun engkau pergi. Kami akan tetap setia kepadamu apapun yang terjadi. Ini yang disampaikan oleh para sahabat muhajirin. Tapi Rasulullah kemudian seakan-akan masih menunggu-nunggu. Ya, ada kata-kata dari para sahabat yang lain, sehingga berdirilah pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dari kalangan Ansar. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya
Aku menduga engkau menunggu kata-kata kami, padahal kami merasa satu dengan saudara-saudara kami muhajirin. Apa yang tadi disampaikan oleh saudara muhajirin yang lain juga menjadi suara hati kami. Berangkatlah ya Rasulullah, sesuai dengan apa yang engkau inginkan, maka kami akan berangkat bersamamu. Kami tidak akan seperti Bani Israel yang berkata kepada Musa, ya berangkatlah kamu berdua bersama Tuhanmu, kami duduk-duduk menunggu di sini. Tidak, demi Allah, kami akan berangkat bersamamu, ya berangkatlah ya Rasulullah bersama Rabbmu, dan kami juga akan berangkat bersamamu. Walau engkau harus melompat ke lautan, terjun ke lautan pun, jika itu adalah perintah engkau, kami akan mendengar dan kami akan taat. Mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang Ansar ini, maka Nabi SAW merasa sangat bersyukur, dan kemudian bergegaslah beliau menyongsong pasukan musuh di Badar. Yang kemudian pada saat itu Allah karuniakan kemenangan yang gilang gemilang dari peristiwa Ghazwatul Badril Kubra ini. Seperti yang disampaikan ya, Al-Habab bin Al-Mundhir sebagai usulan kepada Nabi SAW pada saat Nabi SAW memilih satu tempat yang agak tinggi di atas gundukan-gundukan perbukitan pasir kecil. Al-Habab bin Al-Mundhir radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, apakah memilih tempat ini merupakan perintah Allah yang diturunkan dalam wahyunya kepadamu, ataukah merupakan pertimbanganmu sendiri sebagai seorang panglima? Maka Nabi SAW mengatakan, ini adalah pertimbanganku semata-mata. Maka Habab bin Al-Mundhir radhiyallahu anhu kemudian mengusulkan taktik yang lebih detail kepada Nabi SAW. Karena di Badar pada waktu itu ada 4 sumur ya yang membentang dari ujung arah datangnya musuh sampai ke dekat mereka. Habab bin Al-Mundhir mengusulkan sumur pertama hendaknya airnya diambil dan dikosongkan kemudian ditimbun. Demikian pula dengan sumur kedua, ya hendaknya kemudian dia ambil airnya dan ditimbun. Kemudian sumur ketiga hendaklah diambil airnya tetapi disisakan sedikit, tidak dihabiskan. Kemudian di sumur keempat ya dibuatlah kubu-kubu pertahanan untuk kaum muslimin, dan sumur keempat ini menjadi titik markas kaum muslimin dengan pasir-pasir yang dijadikan sebagai barikade-barikade, juga batu-batu yang tersedia. Ini yang kemudian dilakukan sesuai dengan saran Habab bin Al-Mundhir, sehingga ketika pasukan Quraisy ini datang, mereka datang memeriksa sumur pertama, ternyata tidak ada airnya, maka mereka merasa kecewa. Ketika mereka menuju ke sumur kedua, ternyata tidak ada airnya juga, maka mereka bahkan sudah mendekati putus asa. Lalu beberapa di antara mereka masih berjalan menuju ke sumur ketiga, ketika mendapati sumur ketiga ada air, mereka terkejut, mereka suka sekali, senang sekali, sehingga mereka pun akhirnya mengatakan air dengan sangat hiruk pikuk. Nah, karena airnya cuma sedikit, akhirnya 1000 pasukan ini tentu berebutan air yang ada di sumur ketiga, dan pada saat itulah kemudian ya kaum muslimin di sumur keempat memekikkan takbir yang membuat ya dijatuhkan oleh Allah ar-ru'ab atau rasa takut, rasa gentar di hati pasukan orang-orang Quraisy ini. Pada perang Badar ini yang disebut sebagai Yaumul Furqan, hari perpisahan antara hak dan batil, Yaumul Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan, pasukan yang mukmin dan pasukan yang kafir. Malaikat-malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menguatkan kaum muslimin dalam peristiwa perang Badar tersebut. Sehingga seorang ya, yang ada di dalam perang Badar itu yang ternyata bergabung dengan pasukan Quraisy dalam rupa Suraqah bin Malik, rupanya adalah seorang setan dari kalangan jin, ya, seorang iblis ya, yang kemudian dia keluar dari barisan dan melarikan diri. Kemudian seseorang menangkapnya, mengatakan, "Hai Suraqah, hendak kemana?" Dia menjawab, "Demi Allah, kalian tidak melihat apa yang aku lihat." Ya. Yang dia lihat tentu adalah pasukan para malaikat yang datang ya dari langit, yang menunggang kuda yang berwarna putih dipimpin oleh Jibril alaihi salam. Ya, seakan-akan dengan mudahnya para malaikat ini ya untuk memegang ubun-ubun ya orang-orang kafir dan kemudian membinasakannya. Jadi dikatakan pada saat itu, sungguh aku melihat apa yang tidak kalian lihat, ya, melihat pasukan yang diturunkan Allah
untuk menolong Muhammad SAW dan pasukannya dari langit. Dan jadilah pertempuran itu yang sangat dahsyat itu, ya. Rasulullah SAW diberikan oleh Allah ketenangan. Sebelumnya mereka telah diberikan oleh Allah tidur, ya. Kemudian diberikan oleh Allah rintik hujan yang membasuh dan mensucikan mereka sehingga mereka kemudian berada di dalam satu pertempuran yang dahsyat dengan orang-orang Quraisy, di mana pada awalnya dilakukan duel yang sangat dahsyat, ya, duel yang kemudian dimenangkan oleh Hamzah, Sayyidina Ali, dan Ubaidillah bin Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib, yang kemudian meninggalkan korban keluarga Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, 3 jagoan Quraisy terkapar. Demikian pula berakhir perang Badar ini dengan kemenangan kaum muslimin, dan dari pihak Quraisy tertawan lebih kurang 70 orang, dan tewas terbunuh juga kurang lebih 70 orang. Nah, salah satu riwayat yang kita simak di akhir perang Badar itu adalah terkait muhaddasnya Sayyidina Umar bin Khattab dalam menentukan nasib orang-orang yang tertawan di dalam perang Badar tersebut. Di mana ketika itu Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan, ya Rasulullah, sesungguhnya kaum muslimin di Madinah dalam keadaan miskin dan dalam keadaan lemah. Hendaklah engkau mengambil tebusan dari masing-masing tawanan ini kepada keluarga mereka di Mekah. Ini yang menjadi usul Abu Bakar As-Siddiq. Bagi orang-orang yang tidak bisa membayar tebusannya dalam harta, maka mereka harus mengajari baca tulis kepada kaum muslimin dan penduduk Madinah sebagai penebusan atas diri mereka. Adapun Sayyidina Umar ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya, serahkan Uqail kepada Ali, serahkan Abu Umair kepada Mus'ab, serahkan Fulan kepada Fulan, serahkan Fulan kepadaku, ya, serahkan ini kepada ini, dan seterusnya. Jadi pada saat itu Sayyidina Umar mengusulkan agar setiap kerabat diserahkan kepada kerabatnya. Maksudnya adalah agar setiap kerabat, ya, ini nanti mengeksekusi keluarganya yang berdiri di pihak orang-orang kafir di dalam perang Badar. Ya, mereka menginginkan untuk Sayyidina Umar menginginkan agar mereka semuanya dibunuh, dieksekusi mati saja, karena ya tidak pantas Rasulullah SAW itu memiliki tawanan sebelum melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Maka Nabi SAW cenderung kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, hendak memilih pendapat Abu Bakar As-Siddiq untuk menerima tebusan dari orang-orang Quraisy itu. Tetapi beliau memuji kedua pendapat ini, bahkan pujiannya kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sampai dengan meminjam nama para nabi dan rasul mulia, ulul azmi sebelum beliau. Rasulullah mengatakan, engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim ketika berkata, ya, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim ketika mengatakan, siapa yang mengikuti aku ya Allah maka dia termasuk golonganku, dan siapa yang durhaka kepadaku maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan engkau wahai Abu Bakar seperti Isa alaihissalam ketika berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mengadab mereka, maka mereka ini tidak lain adalah hamba-hambamu juga. Tetapi kalau engkau mengampuni mereka, maka engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan engkau wahai Umar, kata Nabi SAW memuji Sayyidina Umar, seperti Nuh ketika berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan orang-orang kafir itu, ya, satu orang pun untuk tinggal di atas bumi ini. Ini doanya Nabi Nuh ketika banjir melanda itu adalah Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun tinggal di atas bumi ini, ya, karena mereka itu kalau dibiarkan tidak akan
ya, berbuat kecuali kerusakan dan tidak akan melahirkan kecuali generasi berikutnya yang jahat dan kafir seperti mereka. Dan engkau wahai Umar, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Umar bin Khattab, itu seperti Musa ketika berkata, ya, Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fa innahum la yu'minuna hatta yarawul adzabal alim. Ya. Engkau wahai Umar seperti Musa ketika berdoa tentang Fir'aun, ya Allah, binasakanlah harta benda mereka dan berikan cekaman rasa sakit ke dalam jiwa mereka, ke hati mereka. Nah, sesungguhnya mereka tidak mau beriman sebelum melihat adab yang pedih. Tapi ya, dengan dipuji, ya, Sayyidina Abu Bakar seperti Ibrahim dan Isa, Sayyidina Umar seperti Nuh dan Musa alaihi wassalam, ternyata pada saat itu Rasulullah cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Namun ternyata ketika Rasulullah memutuskan, Allah pun menurunkan ayatnya yang menyatakan tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan sebelum dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalau bukan karena ketetapan Allah yang telah terdahulu, niscaya kalian ditimpa adab yang pedih dari langit dari tebusan yang telah kalian ambil tersebut. Maka menangislah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu karena teguran Allah yang sangat keras tentang mengambil tebusan dari para tawanan tersebut. Sehingga ketika Sayyidina Umar masuk, Umar pun bertanya, ada apa dengan kalian berdua? Mengapa kalian menangis? Jika itu ada hubungannya dengan aku, maka aku pun berhak untuk menangis dengan kalian. Tetapi kalau itu tidak ada hubungannya denganku, maka tentunya aku juga akan ikut menangis karena kalian telah menangis. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika itu menyeka air matanya dan berkata, sungguh demi Allah jika hari ini azab turun dari langit, tidak ada yang selamat kecuali Umar. Kalau azab turun karena telah mengambil tebusan tadi, ya sesuai dengan apa yang diputuskan, maka ya tidak ada yang selamat dari azab Allah, kemarahan Allah, kemurkaan Allah atas hal itu kecuali Umar yang memiliki ide gagasan sesuai yang dikehendaki Allah, yaitu untuk membunuh para tawanan yang berasal dari orang-orang kafir Quraisy tersebut. Ini ya perjalanan Sayyidina Umar bin Khattab ya mendampingi Nabi SAW sejak dia masuk Islam sampai ke peristiwa perang Badar Kubra. Karena waktu yang sudah habis, kami kembalikan kepada moderator Dr. Hamda. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Salim atas pembahasan Umar bin Khattab hingga sampai perang Badar. Alhamdulillah hingga sejauh ini kita sudah terkumpul 6 pertanyaan. Kita coba bahas satu-satu ya saja. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa saya rangkum. Ini dari Azriti ditanyakan di kolom chat Zoom. Dengan adanya teguran Nabi terhadap Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar membaca Taurat, bagaimana kita memaknai dalam rukun iman, kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Apakah kita hanya diharuskan beriman terhadap kitab-kitab tanpa kita boleh membaca atau mempelajarinya yang selain Al-Quran ini? Baik. Boleh dijawab, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Iya. Iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak dianulir, artinya kita tetap dalam rukun iman kita beriman bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, dan suhuf-suhuf. Di antaranya adalah suhufnya Ibrahim alaihissalam, suhufnya Musa alaihissalam, dan kitab-kitab lain yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang lain. Nah, tetapi di dalam kita mempelajari, ya, maknanya adalah pada saat itu Al-Quranul Karim belum turun secara penuh, belum turun secara usai. Maka Nabi SAW meminta Sayyidina Umar untuk fokus dulu kepada Al-Quran. Untuk tidak perlu membaca Taurat pada saat itu, karena Al-Quran belum turun semuanya. Karena Al-Quran belum turun secara kamilan, sempurna, ya, karena waktu itu baru awal-awal di Madinah. Masih ada waktu sekitar 9 sampai 10 tahun lagi sampai pewahyuan Al-Quran ini diselesaikan. Nah, tentu sesudah itu kita bisa dibolehkan untuk membaca kitab lain dengan panduan Al-Quran itu yang menjadi muhaimin. Al-Quran itu menjadi sesuatu yang dijadikan sebagai tolok ukur timbangan terhadap apa-apa yang kita temukan, kita baca dalam kitab-kitab yang lain. Yakni bahwasanya ya yang turun sebagai
ayat-ayat Allah dalam Al-Quran itu kebenarannya mutlak, tetapi apa-apa yang turun pada kitab-kitab sebelumnya ini sangat dimungkinkan telah mengalami penyelewengan, penyimpangan, perubahan ya yang dilakukan oleh ahli kitab orang-orang Bani Israel sepanjang sejarahnya, baik terhadap Taurat maupun Injil, sehingga Al-Quran menjadi tolok ukurnya. Dan tentu ya kaidah dalam menerima periwayatan dari para ahli kitab, sebagaimana Nabi SAW sebutkan, riwayat-riwayat Israiliyat itu riwayat-riwayat Israiliyat itu statusnya adalah dibiarkan apa adanya, yakni tidak boleh dibenarkan 100% dan tidak boleh didustakan 100%. Maka demikian, kalau dibenarkan 100%, dikhawatirkan kita akan membenarkan apa-apa yang dusta, tetapi kalau didustakan 100%, dikhawatirkan kita akan mendustakan apa-apa yang benar. Maka kita menerima riwayat ya Israiliyat dan juga kitab-kitab sebelumnya, ya itulah adanya, ya kecuali sesuatu yang ada timbangannya dalam Al-Quran. Oh, menurut Al-Quran ini adalah ini, ya berarti apa yang ada dalam Alkitab kalau berbeda kita tidak terima. Jadi konteksnya pada saat itu kenapa Rasulullah meminta Sayyidina Umar fokus dulu kepada Al-Quran, karena memang ya mempelajari Taurat bisa menjadi menarik karena ada bagian-bagian isi Taurat yang belum ada penjelasannya dalam Al-Quran. Sehingga tentu Sayyidina Umar akan mendapatkan itu dari riwayat-riwayat di dalam Taurat tadi. Sementara di dalam Al-Quran mungkin belum ada tolak ukur yang menjadi hakim dari apa-apa yang ada dalam Taurat. Sehingga ya fokus dulu kepada Al-Quran ya. Selesai, biar Al-Quran selesai dulu. Ya, jangan mempelajari kitab-kitab yang lain terlebih dahulu. Tapi tadi kalau kita memiliki standar tolak ukur dari Al-Quran, maka kita tentu tidak terlarang untuk sekedar ingin tahu, membuka-buka isi Taurat maupun Injil dan lain sebagainya. Allah a'lam. Baik, syukur Ustaz. Jadi saya simpulkan kita boleh mempelajari tapi nice to know ya Ustaz ya, karena tolak ukurnya tetap dari Al-Quran. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Gunawarman Basuki, ada di kolom Q&A Zoom Ustaz. Ini sebenarnya saya agak sulit memahami pertanyaannya juga Ustaz. Mungkin nanti Ustaz bisa lebih baik memahaminya daripada saya Ustaz. Assalamualaikum, apa istihad kebijakan Sayyidina Umar yang lainnya selain memprakarsai membuat kitab Al-Quran yang diterima oleh semua mazhab setelah Nabi Muhammad? Oh ya, ya usul ya. Sayyidina Umar itu mengusulkan pembukuan Al-Quran di dalam satu mushaf pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ini adalah salah satu amal jariyahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang luar biasa. Jadi pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, Al-Quranul Karim itu ya ada yang ditulis oleh para sahabat tetapi terserak-serak. Tidak dalam bentuk satu mushaf utuh, atau ada sahabat yang memiliki mushaf tapi juga kadang-kadang tidak lengkap. Tidak semua ayat ada di dalam mushaf mereka. Misalnya mushaf Abdullah bin Mas'ud, mushaf Sayyidina Utsman bin Affan, dan mushaf-mushaf pribadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mushafnya Ubay bin Ka'ab. Ya, mereka punya catatan. Mushafnya Zaid bin Thabit. Mereka punya catatan ayat-ayat Al-Quran tetapi tidak semuanya dalam kondisi lengkap. Adapun yang lengkap ada di dalam hafalan para hufad, hafalan para qurra, hafalan para penghafal Al-Quran. Yang para penghafal Al-Quran ini ya di antara mereka yang paling utama dan menjadi para guru itu yang disebutkan Rasulullah SAW, pelajari Al-Quran ini dari 4 orang, dari Ubay bin Ka'ab, dari Abdullah bin Mas'ud, ya, dari Salim Maula Abi Hudzaifah, dan dari satu lagi adalah Mu'ad bin Jabal. Ini adalah para mahaguru Al-Quranul Karim yang ada pada saat itu. Demikian pula ada mahaguru Al-Quran yang lain seperti Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya, kemudian yang orang-orang yang hafalannya kuat-kuat, ya, seperti Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dan para tokoh-tokoh yang lain. Ini adalah orang-orang yang menyimpan riwayat Al-Quran di dalam hafalan mereka. Nah, para qurra, para hufat ini, qadarallah wa masya'a fa'al, pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq banyak yang gugur menjadi syuhada di dalam peperangan-peperangan yang terjadi. Di antara yang paling parah adalah perang Riddah atau perang memerangi orang-orang murtad dan para nabi palsu. Ya, pada saat itu di Yamamah misalnya ada Musailimah Al-Kadzab, kemudian ada Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, kemudian ada Tulaihah Al-Asadi, ya, kemudian ada nabi perempuan ya dari
orang-orang yang berasal dari kabilah-kabilah Tamim dan lain sebagainya. Ini pada saat itu ternyata didapati para qurra itu para syuhada. Banyak yang menjadi syuhada, termasuk Salim Maula Abi Hudzaifah yang gugur ya di dalam peperangan Riddah, peperangan melawan orang-orang murtad ya. Ini yang menjadikan Sayyidina Umar berpikir dan khawatir bahwa Al-Qur'an ini akan semakin sedikit para penghafalnya dan dikhawatirkan bisa menjadi masalah di kemudian hari, ditakutkan ya semakin susah orang belajar Al-Qur'an, semakin sedikit para penghafalnya dan bahkan naudzubillah min dzalik jangan-jangan Al-Qur'an akan hilang. Nah, maka dia mendesak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk membentuk panitia yang akan mengumpulkan Al-Qur'anul Karim dalam satu mushaf yang utuh. Mushaf imam yang sempurna untuk menjadi panduan bagi kaum muslimin rujukan di waktu-waktu yang akan datang. Pada mulanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menolak ya. Ya Umar hadhihi bid'atun ma amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, bukankah ini suatu bid'ah? Ya, bahasa bid'ah itu bahasa Inggrisnya innovation. Innovation itu ya terobosan inovasi itu ya kalau dalam bidang teknologi dan lain sebagainya baik. Tetapi kalau itu dalam agama, Abu Bakar mengkhawatirkan dia adalah bid'ah yang tercela. Dia bid'ah yang Rasulullah dulu aja nggak nyuruh. Rasulullah dulu aja nggak meminta kita untuk nulis Al-Quran dalam satu mushaf. Oh ini kamu usul aneh-aneh, kata Sayyidina Abu Bakar. Enggak, saya nggak setuju. Tapi hari demi hari, kabar tentang wafatnya para qurra, wafatnya para syuhada, ini semakin merisaukan. Maka Umar kembali mendesak, ya Khalifah Rasulullah, wahai Khalifahnya Rasulullah, Anda harus segera kumpulkan panitia untuk menulis mushaf ini, menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Segera. Kalau tidak, demi Allah, ya saya takut Al-Quran ini akan hilang. Bukankah Allah akan menjaga Al-Quran, wahai Umar? Kata Abu Bakar As-Siddiq, bukankah akan menjadi kemuliaan bagi kita kalau kita menjadi alatnya Allah untuk menjaga Al-Quran? Bukankah Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dalam suratul Hijr, ya, sesungguhnya kami ini yang akan menjaga Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Kan gitu. Nah, kata Sayyidina Umar, bukankah Allah di situ menggunakan ya bentuk jamak nahnu, bukan ana, ya. Allah tidak mengatakan akulah yang menurunkan Al-Qur'an dan aku yang akan menjaganya. Allah tidak menggunakan kata aku, tapi kami. Itu berarti kalau kami dia ya berkenan untuk melibatkan hambanya. Maka kita dapat pahala gitu ya kalau kita melakukan. Sehingga desakan Umar ini akhirnya dipenuhi Abu Bakar untuk menjadi ketua, ya, ternyata dipilih oleh Sayyidina Umar ya, dan Sayyidina Abu Bakar, orang yang masih sangat muda, namanya Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit ini adalah seorang Ansor yang kemudian dikenal memiliki ketelitian hafalan luar biasa dan catatan-catatan yang cukup lengkap. Ya, termasuk mushafnya Zaid salah satu yang paling lengkap. Tapi meskipun demikian, mushafnya Zaid ternyata nanti akan diriwayatkan. Zaid itu bilang, saya itu hafal. Ada 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tapi itu tidak ada di mushaf saya. Jadi tolong siapa yang kemudian memiliki catatan tentang ini, ayo datang ke sini dan datangkan saksinya supaya kita bisa susun. Jadi Zaid bin Thabit itu luar biasa. Sebenarnya kalau dia mau, udah saya tulis sendiri aja, saya hafal seluruh Al-Quran, gitu ya. Zaid bin Thabit begitu. Tapi tidak, dia dengan disiplin yang membuka kesempatan, ya panitia yang kemudian hadir di situ ada Utsman, ada Ali, ya kemudian ada Ubay bin Ka'ab, ada Mu'ad bin Jabal dan para tokoh senior Qurra yang lain dihimpun. Kemudian ketika itu ya semua sudah mengeluarkan hafalannya, kemudian mereka membuka kesempatan bagi semua orang yang merasa memiliki hafalan dari Rasulullah SAW dan bisa menghadirkan 2 saksi, silahkan melaporkan hafalannya. Sampai kemudian ditunggu selama beberapa pekan, satu demi satu orang datang untuk melaporkan hafalan-hafalan mereka. Ya, jadi bahkan apa yang sudah mereka hafal pun tidak ada masalah kalau ada orang mau melapor. Dengan ketat sekali panitia itu bekerja sampai kemudian sempurna tugasnya dan kemudian Quran itu disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai mushaful imam, sebagai mushaf rujukan yang kemudian siapapun yang hendak mengetahui seperti apa ayat Al-Quran dan segala susunannya secara lengkap, maka merujuknya ke sana. Di masa Sayyidina Umar, mushaf itu disimpan oleh Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar wafat, mushaf itu disimpan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Kemudian di masa Sayyidina Utsman memohon kepada Hafsah agar mushaf itu dikeluarkan lalu disalin
dalam 5 salinan untuk dikirimkan ke kota-kota utama Islam yang kemudian disebut sebagai Mushaf Rasm Utsmani. Mushafnya Sayyidina Utsman yang menjadi mushaf imam untuk kota-kota Basrah, kota Kufah, ya kota Makkah dan Madinah, kemudian dikirim ke Yaman, dikirim ke Mesir, dan dikirim ke negeri Syam. Ini adalah menjadi mushaf standar yang kemudian dipakai di seluruh wilayah Islam dan kita dapati sampai hari ini. Jadi itu memang amal jariahnya Sayyidina Umar bin Khattab, mengusulkan pembukuan mushaf Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Salim. Kita ada 4 pertanyaan lagi, insya Allah bisa kita rangkum menjadi 3 pertanyaan. Ini dari Bona, ada dari postingan di grup WhatsApp para sesi mengaji. Ini menarik pertanyaannya. Dari beliau ada 2 pertanyaan. Pertama, kenapa bukan Umar saja yang duel saat perang Badar? Siapa yang menentukan untuk maju duel saat perang Badar? Kan 3 orang ada tadi, Hamzah, Ali, sama satu lagi saya lupa. Ubaidillah, ya. Ubaidillah. Kenapa bukan Umar saja? Kan kita kenal Umar ini berani dan waktu muda juga suka duel ya, kayak di pasar itu ya. Dan kedua, kenapa Rasulullah tidak hijrah saja dengan Umar? Jadi kan insya Allah aman, tidak akan diganggu oleh kafir Quraisy. Ini menarik. Ya. Baik, ya. Yang pertama, dalam duel biasanya yang maju adalah orang-orang yang memiliki kedekatan, kekerabatan dengan pemimpin tertinggi, ya. Itu untuk menunjukkan pride, kebanggaan. Dan memang salah satu ya, ciri menonjol dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, mereka memiliki ahli-ahli duel terbaik. Ya, jadi kalau Sayyidina Umar ini memang keahliannya bukan duel sebenarnya. Ya, kalau keroyokan dia mampu hadapi, gulat dia juga mampu hadapi, tapi duel di dalam perang itu memang bukan Bani Adi. Ya, Bani Adi itu tadi orangnya ahli dalam menjadi safir atau menjadi duta besar untuk melakukan negosiasi dan perundingan. Nah, di dalam perduelan itu memang yang jago adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan saat itu menjadi kebanggaan tersendiri karena yang maju adalah kerabat-kerabat Rasulullah. Jadi di sana ada siapa namanya, Sayyidina Hamzah, paman Nabi SAW, kemudian Sayyidina Ali, sepupu Nabi SAW, kemudian Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muthalib, ini juga adalah sepupu Nabi SAW. Karena dia adalah putranya Al-Haris bin Abdul Muthalib, uwaknya Nabi. Jadi kalau Abu Thalib punya anak Ali, kalau ada kakak tertua dari Abdullah, kakak tertua dari ayahanda Nabi itu namanya Haris. Haris ini punya anak namanya Ubaidillah di antaranya yang kemudian juga ikut berduel pada saat itu, sehingga tiga-tiganya berhasil mengalahkan lawan-lawannya, meskipun pada awalnya Ubaidillah keteteran ya, karena dia harus melawan Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Jadi Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah kemudian tewas dalam perang Badar ini, yang akan membuat Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, yang merupakan putri dari Utbah bin Rabi'ah, ini menjadi sangat dendam kepada Sayyidina Hamzah yang telah membunuh ayahnya pada perang Badar, sehingga pada perang Uhud dia bersumpah untuk mengunyah-ngunyah jantungnya Sayyidina Hamzah. Ya, jadi memang duel ini biasanya kaitannya dengan pride dan posisi kedudukan orang-orang tertentu di sisi pemimpin tertinggi. Maka pada saat itu yang maju adalah 3 orang yang kita sebutkan tadi. Kemudian Sayyidina Umar ini dalam peperangan biasanya beliau ini ya memang seorang yang menghadapi ya keroyokan-keroyokan, tapi bukan yang kemudian beliau ya, itu dipasang di dalam duel di garis depan. Ya. Dan beberapa kali peristiwa Rasulullah SAW ini jarang menempatkan Sayyidina Umar juga sebagai komandan perang. Anda kalau kita lihat di dalam sejarah, ya jarang sekali Sayyidina Umar ini dipasang sebagai komandan perang. Kenapa tidak dipasang di komandan perang? Ada analisis menarik dari Syekh Munir Muhammad Al-Ghatman. Ya, karena Umar itu nekat. Ya. Dia di dalam perang tidak berpikir tentang strategi supaya menang. Tapi mati syahid pun oke lah. Masalahnya kalau dia adalah panglima kok yang dipikirkan mati syahid ya. Kasihan anak buahnya gitu. Jadi dia yang jadi komandan perang itu ya memang ya dipilih orang-orang yang memiliki kecenderungan sebagai komandan perang, bukan kecenderungan ya sebagai pribadi yang semata-mata pemberani dan suka tangguh dalam duel seperti Sayyidina Umar. Ini yang kemudian kita lihat. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW tidak memilih Sayyidina Umar bin Khattab sebagai
yang mendampingi hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Tapi memang ya pada saat itu tentu kondisinya sudah berbeda. Adapun Sayyidina Umar memang pada saat itu sudah ketika diperintahkan hijrah dia bergegas dalam hijrah. Saya berangkat ya Rasulullah, pamit. Ya. Memang Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan agar Rasulullah memilih Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar untuk tugas-tugas yang lebih pelik dan rumit ya pada waktunya. Sudah kita sampaikan Sayyidina Umar bukan orang yang pintar untuk ngatur strategi taktik di lapangan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ya. Tiap hari nyiapin unta, perbekalan, besok diganti lagi, nunggu perintah datang. Itu kalau Sayyidina Umar nggak sabar kan gitu ya. Qadarullah ya memang beda karakter. Ya, itu memang hanya bisa dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula kita bayangkan kalau Sayyidina Umar diperintahkan seperti Sayyidina Ali untuk menyelesaikan urusan. Udah ini pertumpahan darah yang terjadi gitu ya. Ketika kemudian para penyerbu itu masuk ke dalam rumah Nabi SAW yang didapati ternyata bukan Rasulullah tapi Sayyidina Ali. Coba bayangkan kalau Sayyidina Ali itu adalah Sayyidina Umar, ya sudah pasti pertumpahan darah. Jadi tentu ada pertimbangan maslahat madarat yang paling paripurna yang dilakukan oleh Allah dan Rasulnya SAW dalam mengatur strategi di dalam hijrah tersebut. Karena memang wataknya bukan untuk itu. Wataknya Sayyidina Umar bukan untuk ya mengatur strategi perjalanan yang pelik, yang rumit seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq maupun untuk menyelesaikan urusan-urusan seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Kalau yang menyelesaikan Sayyidina Umar nanti tadi jadinya pertumpahan darah. Bisa jadi gitu ya. Itu yang kemudian tentu menjadi pertimbangan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan, insya Allah kayaknya bisa sekali dijawab, ya. Pertama dari Dr. Raihan Arlan Arnanda. Izin bertanya, Ustaz, seperti yang kita ketahui, Umar bin Khattab cukup tegas sebagai pemimpin, terutama dalam hukum agama Islam, namun juga terkenal dalam menegakkan toleransi. Hal apa yang dapat kami pelajari dari Umar bin Khattab untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut? Lalu dari Dr. Arif Cahyadi, izin bertanya, antum pernah berkata karena Umar mengembala unta, sikapnya keras, tetapi saat beliau menjadi khalifah, justru yang terlihat sikap lembut beliau. Kira-kira faktor apa yang memunculkan sikap lembut tersebut? Boleh dijawab, Ustaz? Baik. Yang pertama tentang sikap Sayyidina Umar bin Khattab yang seorang yang keras, tapi juga dalam menegakkan ya toleransinya kepada pemeluk agama lain. Terbukti nanti dalam mungkin di episode keempat kita membahas pertemuan Sayyidina Umar dengan Sophronius, Patriark Agung Konstantinopel, Patriark Agung Yerusalem, ya Sophronius. Itu bagaimana kemudian Sayyidina Umar menetapkan hak-hak umat beragama dengan begitu sangat penuh toleransi, penuh kebaikan. Bahkan ketika Sayyidina Umar ditawari untuk sholat di Kanisatul Qiyamah atau gereja makam suci, The Holy Sepulchre di Yerusalem, Sayyidina Umar menolak dengan alasan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi beliau dipersilakan sholat di gereja yang sudah bersih, ya kondisinya saat itu, sementara Masjidil Aqsa ya kondisinya kotor dan penuh sampah sehingga nanti harus dibersihkan sendiri oleh beliau dengan tangan beliau dipakai untuk sholat, gitu ya. Kenapa beliau menolak? Beliau mengatakan, aku khawatir nanti orang-orang sesudahku akan datang dan mengatakan dahulu di sini Umar sholat, maka kami akan mendirikan masjid di sini sehingga gerejamu akan digusur. Jadi Sayyidina Umar tidak ingin The Holy Sepulchre atau Kanisatul Qiyamah, gereja makam suci yang menjadi tempat suci umat Kristiani di Yerusalem ini digusur di masa yang akan datang, sehingga beliau memilih sholat di tempat yang lain. Ini adalah ya gambaran tentang pribadi Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau itu keras di dalam menegakkan keadilan, juga keras dalam melindungi yang lemah, dan beliau keras di dalam memberikan perlakuan tegas kepada orang-orang yang berpotensi melakukan kedzaliman atau telah melakukan kedzaliman. Jadi ya bagi orang yang keras seperti Sayyidina Umar, dia tahu kepada siapa yang harus dikerasi, ya. Yang harus dikerasi ini ya Amr bin Al-As ketika jadi gubernur Mesir kok mau agak sewenang-wenang ya dipegang hidung dan ubun-ubunnya, jangan macam-macam. Ketika anaknya melakukan kesewenang-wenangan, panggil ke Madinah, dihukum di muka umum untuk menjadi pelajaran bagi semua, gitu ya. Kemudian juga penguasanya di Syam, Muawiyah ditegur dengan keras ketika penampilan mewah, gitu ya. Kemudian putranya sendiri ya tiap hari beli daging ya dimarahi habis-habisan, gitu ya. Nah, memang Sayyidina Umar keras dalam perkara-perkara
yang dia hendak tegakkan yang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sikap itu berkonsekuensi, Sayyidina Umar juga keras di dalam membela yang lemah. Ya, kalau keras dalam membela yang lemah kan berarti dia lembut kepada yang lemah tersebut. Dia memberikan hak-hak mereka, dia memenuhi apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka ya, terhadap orang-orang yang mengadukan pemimpinnya, mengadukan kezaliman, mengadukan berbagai perlakuan yang tidak adil kepadanya. Ini Sayyidina Umar ya memperlakukan mereka dengan kelembutan luar biasa. Apalagi jika itu menyangkut tanggung jawab pribadinya kepada Allah. Nah, maka Sayyidina Umar menjadi orang yang sangat lembut kalau itu ya dia khawatir akan ditanyakan Allah kepadanya. Misalnya dalam kasus ibu-ibu yang merebus batu ya dan menidurkan anaknya karena tidak memiliki makanan, ya misalnya dalam kasus ya seorang pengembala yang kemudian tidak bisa dia suap untuk memerahkan kambing baginya gitu ya dan lain sebagainya. Ini adalah satu hal yang kemudian kita bisa lihat sebagai satu kepribadian yang utuh, yaitu bahwa kerasnya Umar adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, yang berkonsekuensi juga beliau itu bisa lembut kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bisa sangat lembut kepada orang-orang yang memerlukan uluran tangan, bahkan tentu apalagi kalau itu terkait dengan tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah. Ya, sehingga ya aku takut kalau ada seekor unta tergelincir di jalanan Irak itu akan menjadi tanggung jawabku ditanyakan oleh Allah kepadaku ya. Jadi sampai pada level yang sedemikian dia memiliki kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang ada di dalam tanggung jawabnya sebagai seorang Amirul Mukminin. Saya kira ini bisa menjadi jawaban gabungan untuk dua pertanyaan yang tadi diajukan Allah. Baik, syukur Ustaz. Ini hangat sekali diskusinya, beranak terus pertanyaannya, masih ada 3 lagi tentang mungkin kita mushaf. simpan untuk yang akan datang, insya Allah. Ya, yang sisanya kita simpan mungkin sedikit tentang mushaf karena tadi Ustaz sempat ngomong tentang mushaf ya. Oh ya. Dari Dr. Nasman Puar dari Pusat Sanskesi di Padang, katanya mushaf Quran ini disusun di era Umar bin Khattab dan ayat-ayat Quran terserak di beberapa sahabat. Apakah urutan surat Quran itu juga idenya Umar? Lalu dari Dr. Bona, itu ketat sekali ya penyaringan tulisan Al-Quran. Apakah ada usaha kaum munafikin dan kafir untuk mengacaukan proses ini? Mungkin ya. terakhir. Baik, yang pertama tentang penyusunan mushaf. Penyusunan mushaf ini oleh para sahabat radhiyallahu anhum dilaksanakan di masa Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi belum lama dari sejak wafatnya Rasulullah, kira-kira hanya selisih 1 tahun dari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi menyikapi kasus-kasus gugurnya para qurra, gugurnya para hufat, para penghafal Al-Quran. Usulnya dari Umar, tapi dilaksanakan dalam masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tadi prosedur yang sangat ketat. Nah, bagaimana susunan dalam mushaf ini? Pada tahun terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat, maka Jibril alaihissalam datang di bulan Ramadan untuk mengecek hafalan Nabi SAW sampai 3 kali. Ya, hafalan Nabi itu dicek oleh Jibril alaihissalam sampai 3 kali. Sesudah itu Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada para sahabat dan beliau telah mengurutkan Al-Quran seperti urutan mushaf yang kita kenal sekarang, yakni dengan letakkan ayat ini di belakang ayat ini, letakkan surat ini di belakang surat ini, dan seterusnya. Ini sudah dilakukan oleh Nabi SAW di tahun terakhir sebelum beliau wafat. Jadi susunan mushaf yang kita kenal hari ini adalah susunan mushaf yang sebagaimana ijma' para sahabat ini sama dengan yang ada di Lauhil Mahfudz yang turun dari sisi Allah ke langit dunia, kemudian oleh Jibril dibawa berangsur-angsur, diwahyukan beberapa ayat demi beberapa ayat mengiringi peristiwa yang dialami oleh para sahabat. Nah, memang Jibril ketika mewahyukan kepada Rasulullah itu tidak urut seperti mushaf. Kita tahu surah pertama yang turun surah Al-Alaq, ya. Surah terakhir yang turun adalah surah surah An-Nasr. Ya, kemudian ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat yang ke-3 misalnya. Kok tidak urut? Memang tidak urut ketika diwahyukan, tetapi diurutkan oleh Rasulullah. Karena setiap kali ada ayat yang turun, kemudian dihafalkan, maka Rasulullah akan bersabda, letakkan ini di belakang ayat yang ini dari surat yang ini. Ini sudah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW. Sehingga keketatan di dalam penyaringan naskah Al-Quran ini juga
dengan standar hafalan yang dimiliki oleh para sahabat semuanya. Yang tadi panitianya semuanya sebenarnya hafal Quran. Kalau mereka mau, udah kita tulis aja, nggak usah repot-repot nanya orang, gitu ya. Itu bisa. Tetapi mereka menyepakati bahwa mereka harus mendengar, menyimak semua bacaan dari semua sahabat yang mereka merasa pernah mendengar ayat itu dari Rasulullah, dan mereka bisa mengajukan saksi. Akan diterima semuanya untuk kemudian mengajukan hafalannya untuk ditulis di dalam mushaf. Itu yang dilakukan keketatan pada saat tersebut. Jadi ini tidak memungkinkan bagi orang-orang munafikin ataupun orang yang memiliki maksud jahat terhadap Al-Quran untuk masuk ke dalam lingkaran panitia penyusunan mushaf yang sangat ketat ini, termasuk ya mengajukan hafalan pun itu harus ada dia menghadirkan 2 saksi yang menyaksikan dia mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Jadi tidak mudah untuk kemudian orang bisa menyusup, mengacaukan proses yang dilakukan oleh para panitia penyusunan mushaf ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Sebelum mengakhiri kajian kita sore hari ini kan, jadi mungkin kita bisa doa bersama dulu ya di akhir acara ini, karena kebetulan kita dari anggota Perda Tim Jaya kita kan, salah seorang spesialis anestesi kita, Dr. Nungki Nugroho Joko Waskito, spesialis anestesi KIC, konsultan anestesi itu baru saja meninggal dunia saat mungkin kita bisa doa bersama, sekalian juga mendoakan bagi teman-teman sejawat kita lainnya yang juga masih sakit. Mungkin bisa langsung dipimpin doanya dari Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wardallahumma an sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulil ajma'in. Warda 'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Khususon ila ruhi Dr. Nungki Nugroho Joko Waskito, spesialis anestesi, konsultan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa nawwir qabrahu. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufari niran. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Allahumma naqnihim min khataya kama yanqasabul abad min danas. Allahumma silhu bil ma'i wasalji wal barat. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah Ustaz Salim atas kajian hari ini dan doa bersama yang sudah dipimpin Ustaz. Insyaallah kita lanjutkan kembali bahasa Umar bin Khattab, masih ada 2 pertemuan lagi insyaallah ya Ustaz ya. Insyaallah. Baik, sekian saya kembalikan lagi kepada MC Dr. Robi. Baik, terima kasih Dr. Yalta Hamda. Alhamdulillah nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup acara ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada atas kehadiran para guru, dokter, konsulen, teman sejawat parestesi maupun PPDS dari departemen lain, dan juga tak lupa kehadiran teman-teman sahabat penata anestesi, perawat ICU, dan juga seluruh kalangan tim medis maupun non-medis di seluruh Indonesia. Kemudian perkenankan juga untuk memohon doa bersama bagi sahabat-sahabat dan rekan-rekan yang sedang sakit. Allahumma rabbana adhibil ba'sya isfi angka syafila sifan ila syifauka sifan la yugadiru saqama. Semoga sahabat-sahabat yang saat ini sedang sakit oleh Allah diberikan kesehatan yang paripurna sehingga dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kemudian juga tak bosan-bosannya kami informasikan bahwa kajian serial ini masih akan berlanjut
di bulan selanjutnya, dan nanti informasinya akan kita update, baik itu di grup update Parestesi Mengaji, yang bagi yang belum tergabung mungkin bisa mengklik linknya, nanti akan di-share oleh panitia kemudian, ataupun juga akan kami informasikan seperti jarkom-jarkom seperti biasanya. Akhirul kalam, mari kita tutup kajian serial ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai berjumpa di kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh.